Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama Abdul Rojak sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 2 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3, kelas KBB 305 dengan nomor induk mahasiswa 5252 113223. Insya Allah pada hari ini Rabu 8 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Pak akan absen dulu ya anak-anak. Kelas 7 F. Alfa. Izin. Oke. Alfar. Oke. Alika. Amarsa. Nuraili. Hadir. Kemudian Angelia. Baik, anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kegiatan hari ini, silahkan kita berdoa dulu. Ada ketua kelasnya di mana? Oke, silahkan dipimpin doa. Belum siap, tapi duduk rapi, siap. Berada dalam hati mulai. Selesai. Siap bari salam. Dikarenakan hari ini sudah siang dan kalian sepertinya sudah mulai lelah dan capek ya. Kita ice breaking dulu ya, ice breaking dulu. Kalau Bapak bilang tepuk 1, nah kalian bilang, nah gitu ya. Oke, paham ya, paham? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1. Nah, yang salah nanti ada hukumannya ya. Disuruh membaca surat. Oke, alhamdulillah anak-anak. Kalian sudah fresh kembali. Mulai saat ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Oke, silakan lihat ke depan anak-anak. Al-Quran dan hadis, ya. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, anak-anak yang Bapak cintai dan yang Bapak sayangi, kita harus mencintai Al-Quran, kita harus mencintai hadis, kita harus bisa
membaca Al-Quran, kita harus bisa menghafalkan Al-Quran, kita harus menjaga Al-Quran, dan yang paling penting, kita harus mengamalkan Al-Quran. Apa yang diamalkan? Isi yang ada di dalam Al-Quran. Selain isi di dalam Al-Quran, kita harus juga mengamalkan isi di dalam hadis. Sebagai contoh, kita suka sholat, suka. Pernah meninggalkan sholat? Pernah. Kita suka puasa? Nah, baik puasa, baik itu sholat, semuanya perintah Allah di dalam Al-Quran. Ya, di Al-Quran perintahnya ada, kemudian di hadis juga ada sama yaitu. Ya, oke. Nah, sebelumnya anak-anak, Bapak mau tanya dulu nih, ya, mau tanya dulu. Apa pengertian Al-Quran? Nah, nanti siapa yang akan menjawab ketika Bapak nanya pengertian Al-Quran? Siapa? Ayo. Siap. Al-Quran menurut bahasa Qara'a, Yaqra'u, Qur'anan. Artinya bacaan Al-Quran menurut istilah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dan ketika membacanya mendapatkan pahala atau sebagai ibadah. Oke, baik. Terima kasih banyak. Tepuk tangan. Setelah Al-Quran, kalian juga harus mengetahui perbedaan antara sunnah, hadis, khobar, dan atsar. Nah, tadi siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Oke. Silakan dijawab. Sunnah artinya semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, taubiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber Nabi Muhammad SAW. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Khabar artinya sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selainnya. Asar adalah sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Sekarang dibuka bukunya halaman 6. Di sini sudah dikelompokkan kan ya? Nah, ini Bapak akan bagi kelompok. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, ini kelompok 3 dan ini kelompok 4. Sekali lagi, mana kelompok 1? Mana kelompok 2? Nah, mana kelompok 3? Mana kelompok 4? Oke. Nah, untuk kelompok 1 dan 2 membaca surat An-Nisa ayat 59. Ya, kelompok 1 dan 2 membaca surat An-Nisa ayat 59. Untuk kelompok 3 dan 4 membaca surat An-Nahl ayat 64. Oke. Sebelumnya kita baca sama-sama dulu surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu fa in tanazatum fi syai'in farudduhu In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah
Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat. Oke. Nah, pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran dengan metode tutor sebaya. Nah, Bapak akan tunjuk dari setiap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sekarang dari kelompok 1 Bapak akan tunjuk karena nih kamu ya sebagai ini ya. Kamu sebagai ini yang akan membimbing teman-teman kamu, yang akan membimbing teman kalian untuk belajar membaca Al-Quran. Dihususkan dulu untuk surat An-Nisa baca. Ini ngikutin. Sok, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina. Oke, lanjutkan. Illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fih. Dari ila. Ya, dari ila. Oke, langsung. Litubayyina lahum. Ulangi. Oke, dari yang tadi sok. Dari yang tadi. Jangan dari awal, ulangi. Illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fih. Illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fih. Wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Oke. Coba cari alif lam komariahnya yang mana? Untuk kelompok ini mana alif lam komariahnya? Yang mana alif lam komariahnya? Oke, cari dulu ya. Sok kalian silakan cari alif lam komariahnya. Nah, silakan tugas kalian yang barusan dikumpulkan ke Bapak. Ya, semuanya ke sini. Ketua kelompoknya aja. Tadi 1, Bapak akan menilai tugas kalian yang barusan. Oke. Kumpulkan ya. Ya, setelah Bapak nilai buku kalian, ternyata permasalahan sulit membaca Al-Quran adalah karena kalian tidak belajar dengan sungguh-sungguh dan di rumahnya ada yang sibuk, kemudian ada yang ustadznya tidak ada, katanya seperti itu. Namun nanti Bapak akan menyodorkan solusinya kepada kalian, memberikan solusinya setiap hari Selasa dan Kamis. Kalian semua yang belum bisa baca Al-Quran dan setiap Bapak masuk akan dilaksanakan tutor sebaya, dan untuk Selasa dan Kamis kamu
akan ada bimbingan khusus membaca Al-Quran dan tajwidnya dengan benar. Oke. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, sebelumnya tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, silakan satu orang ya. Silakan satu orang untuk menceritakan kegiatan atau refleksi ya. Refleksi pembelajaran hari ini ya. Ayo, kamu aja sok ngomong. Refleksi kegiatan hari ini. Mau siapa? Nah, Bapak akan tunjuk lagi refleksi hari ini. Laki-laki. Ayo. Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Sambil berdiri ya, sambil berdiri. Oke, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Bisa mengenal lebih dalam tentang Al-Quran. Bisa mengenal lebih dalam tentang Al-Quran. Terus kamu kedepannya belajar mau seperti apa? Belajar lebih tekun. Lebih tekun, lebih giat. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, anak-anak, setelah kita melakukan refleksi, ya, dan kita sudah belajar Al-Quran dan hadis bersama dengan teman-teman kalian, tutor sebaya. Mudah-mudahan kalian bisa membaca Al-Quran nantinya ke depannya dengan baik dan benar ya. Oke, Bapak akan ngasih tugas buat kalian. Silakan ditulis dulu tugasnya. Oke, silakan ditulis tugasnya ya. Silahkan cari di surat An-Nisa dan surat An-Nahl ayat 64, alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Yang kedua, tuliskan pengertian Al-Quran dan hadis. Nah, yang ketiga, tuliskan perbedaan hadis, khobar, dan adfar. Oke, minggu depan dikumpulkan dan Bapak akan nilai kembali. Oke, terima kasih ya. Itu yang dapat Bapak sampaikan. Silakan untuk ketua kelas dipimpin dulu doanya. Doa pulang. Siap, rapi. Siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Diulangi. Oke, ini. Sok. Duduk siap. Duduk rapi. Siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Hati-hati di jalan. Silakan diambil atasnya. Silakan. Terima kasih Bapak. Doakan kami.